Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan Elkam 7 mengenai Awatara dan orang suci. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Cindy Pratini dengan NIM 2011 031172 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud orang suci menurut agama Hindu? Jawaban saya, orang-orang suci yang dimaksud dalam agama Hindu itu pandita dan pinandita, karena dalam hidupnya sudah melakukan penyucian lahir dan batin yang memiliki tugas untuk melayani umat. Yang kedua, jelaskan cara penyucian diri untuk orang suci, pandita, dan pinandita. Jawaban saya, penyucian diri untuk para pendeta disebut madiksa. Upacara ini dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Orang yang wajib mengikuti upacara ini adalah yang akan jadi pendeta dan umurnya minimal 40 tahun, karena memiliki kematangan dan pengalaman dalam hidupnya. Tepat sehari sebelum melakukan upacara madiksa ini, calon sulinggih atau pendeta tersebut diharuskan melakukan upacara nyekes, yakni berdiam diri di rumah seharian penuh untuk melakukan perenungan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum akhirnya menjadi pendeta yang tugasnya melayani umat Hindu. Soal yang ketiga, orang-orang suci agama Hindu, pandita atau pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jawaban saya, karena orang suci, pandita, dan pinandita memiliki kewenangan, yakni melayani umat Hindu dalam memimpin jalannya suatu upacara yatnya dalam agama Hindu. Soal keempat, jelaskan pengertian orang suci, pandita, dan pinandita. Jawaban saya, orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Orang suci adalah juga pandita dan pinandita berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemujizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya yang menyebabkan mereka menjadi orang suci. Soal yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Jawaban saya, sasana dan wewenang pandita. Secara resmi, calon diksita itu diuji oleh penguji Parisada Hindu Dharma atau Indonesia mengenai pengetahuan agamanya dan pengetahuan umum lainnya yang dapat menunjang tugas-tugas di sikta nantinya. Dalam Lontar Udyoga, Parwa menyebutkan karma pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna dan tinggi, maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu upacara yatnya. Dan dalam kitab Sila Karma ditekankan bahwa para pandita hendaknya dapat menguasai dan melaksanakan ajaran Yama Brata dan Yama Brata. Sasana dan wewenang pinandita. Sasana yang menjadi kode etik pinandita adalah segala aturan-aturan atau tata tertib yang berhubungan dengan kawikon atau aturan-aturan yang patut dilaksanakan oleh seorang pinandita. Dalam kitab Sila Karma ditekankan bahwa para pandita hendaknya dapat menguasai dan melaksanakan ajaran Yama Brata dan Yama Brata. Tugas pandita memimpin upacara tertentu sebatas upacara kecil, melayani umat yang ingin sembahyang di tempat bertugas, dan kewajiban pinandita melakukan penyucian lahir batin secara terus-menerus, membantu sulinggih dalam menyelesaikan upacara yatnya dan memberi contoh dan teladan kepada umat. Soal yang keenam, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Di Indonesia, orang suci yang dikenal dengan nama pandita dan pinandita berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemujizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan yang menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Jawaban saya, awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasi Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran.
Soal ke-8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Dalam Bhagavad Gita 4.7 dan 4.8, Sri Krishna menjelaskan maksud kemunculan penjelmaan-penjelmaan Tuhan. Yada yada hidarmasya glanirbawati barata abhyutanam madarmasya tadatmanam srijamyaham. Artinya, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra Bharata. Soal ke-9, sebutkan dasa awatara 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu, yaitu Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasingha Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Pesna Awatara, Gautama Buddha Awatara, dan yang terakhir Kalki Awatara. Yang 10, jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama, Matsya Awatara. Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Yang kedua, Kurma Awatara. Kurma adalah awatara atau penjelmaan kedua dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Yang ketiga, Waraha Awatara. Waraha adalah awatara ketiga dari dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Yang keempat, Narasingha Awatara. Awatara Wisnu yang turun ke dunia berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Yang kelima, Wamana Awatara. Awatara Wisnu yang kelima turun pada masa Trita Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Yang keenam, Parasurama Awatara. Parasurama adalah nama seorang tokoh Ciranjiwin dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Yang ketujuh, Rama Awatara adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya dan Surya Wangsa, yang merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Yang kedelapan yaitu Krishna Awatara, adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Yang ke-9, Gautama Buddha Awatara, adalah perwujudan awatara Wisnu yang 9, merupakan perwujudan yang sempurna di mana umat manusia diajarkan tentang dharma dan kebahagiaan yang mutlak. Yang ke-10, Kalki Awatara, adalah awatara ke-10 yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Paramansanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.